Baik, selamat siang Miss Putri dan selamat siang Bu Hesti. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya yang tentu saja sangat berharga dari Bu Hesti dan Bu Miss Putri dalam acara kita, yaitu percakapan pasca observasi kelas dalam pendampingan individu kelima program calon guru penggerak angkatan 5 di DKI Jakarta. Miss Putri, kita kemarin sudah belajar bersama tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, terutama adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE atau kompetensi sosial emosional. Selain itu, Miss Putri dan saya juga sudah belajar membuat RPP yang berdasarkan pada pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, serta Miss Putri pun juga telah melakukan aksi nyata pembelajaran di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi serta KSE yang telah disusun sebelumnya dalam bentuk RPP yang Miss Putri buat. Nah, ini ngomong-ngomong Miss Putri, saya ingin bertanya nih, setelah Miss Putri melakukan semuanya itu, bagaimana nih pendapat atau ide dulu nih, pendapat atau ide atau gagasan atau apapun pemikiran Miss Putri tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini, Miss Putri? Menurut saya tentang diferensiasi yang pertama ya Pak. Diferensiasi itu dimana peserta didik itu harus mempunyai pemahaman atau materi yang berbeda betul ya Pak ya. Jadi kita harus memberi materi yang berbeda dengan antara anak yang satu dengan anak yang lain sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah disitu agak sedikit bingung Pak. Materi yang berbeda atau tagihan yang berbeda? Tagihan yang berbeda, tagihan yang berbeda. Nah itu agak sedikit bingung Pak, karena kan selama ini persepsinya kita menyamakan biasanya. Tagihannya selalu sama, yaitu misalnya anak yang satu diminta untuk yang menyusun, yang satu juga pasti diminta untuk menyusun. Tapi kemarin karena Bapak sudah ajarkan untuk diferensiasi, maka ada tagihan yang berbeda. Dimana anak yang tingkat kemampuannya di bawah kita minta hanya membuat suatu kalimat, sedangkan anak yang tingkat kemampuannya di atas kita sudah meminta anak tersebut untuk membuat suatu paragraf lagi bukan kalimat. Agak sedikit baik, karena mungkin belum terbiasa ya. Jadi dalam bentuk tagihan ternyata kita bisa membedakan itu tagihan kepada anak. Nah, tapi perasaan Miss Putri bagaimana itu? Bagaimana perasaan Miss Putri tentang pembelajaran seperti itu? Kalau untuk pembelajaran sendiri sih cukup menyenangkan ya Pak. Karena kan di situ kita bisa menilai seperti yang tadi KSE ada. Jadi kita tahu kesadaran sosial anak seperti apa, kesadaran diri anak seperti apa. Kemudian juga kita sudah bisa melihat apakah anak tersebut tanggung jawab terhadap kerjaannya atau tidak. Mungkin seperti itu Pak, menyenangkan. Jadi ini maksudnya menyenangkan bagi Miss Putri atau menyenangkan bagi muridnya? Untuk saya sendiri mungkin menyenangkan, tapi untuk murid juga karena disuruh untuk saling berdiskusi kemudian tanya jawab setelah maju mungkin menyenangkan juga. Semoga Miss Putri ya. Jadi memang harapannya memang seperti itu, bahwa siswa dan guru adalah belajar secara menyenangkan ya. Baik, jadi terus bagaimana perasaan Miss Putri tentang pembelajaran KSE, Miss Putri? Pembelajaran KSE. Saya pribadi menyenangkan Pak. Menyenangkan Miss Putri. Baik. Nanti setelah Miss Putri melakukan itu dan Miss Putri merasa senang serta asumsi Miss Putri bahwa siswa juga senang dengan belajar berdiferensiasi dan menerapkan KSE ini, kira-kira rencana tindak lanjut Miss Putri apa nih? Rencana untuk pembelajaran diferensiasi dan KSE ini
apa nih kira-kira rencana Miss Rencana Putri? ke yang diferensiasi ya seperti yang kemarin ya Pak, diskusi. Mungkin kemarin kan diskusinya masih belum maksimal ya Pak. Oke. Jadi kekompakan mereka belum terlihat, diferensiasinya juga belum terlihat. Jadi masih hampir sama nih pekerjaannya, masih hampir sama anak yang satu dengan anak yang tadi tingkat kemampuannya di bawah, masih hampir sama hasilnya, tagihannya masih sama. Saya ingin ke depannya itu kalau misalnya mau menerapkan diferensiasi ini, kalau bisa anaknya itu tagihannya berbeda gitu Pak, jadi hasilnya nggak sama, mungkin seperti itu. Baik. Kemarin kan ngajar di 8C Miss Putri. Nah, adakah keinginan Miss Putri untuk mengajar KSE dan berdiferensiasi di kelas lain Miss Putri? Betul, ada. Baik. Bagaimana Miss Putri? Rencananya gimana? Untuk rencananya masih sama Pak, jadi saya harus menerapkan yang tadi dulu, yang diskusi, karena mungkin di 8C itu anaknya emang masih banyak yang tingkat kemampuannya itu di bawah, jadi mungkin kita tagihannya itu sama, jadi hasilnya ya hanya beberapa kalimat yang akan kita dapatkan, tidak ada perbedaan dengan kelompok yang lain. Saya ingin mencoba, kebetulan saya suka dengan suatu kelas yaitu 8E, dimana di situ tingkat kemampuan anaknya sudah di atas Pak, itu berbeda dengan 8C yang tadi Pak. Oke. Mungkin saya akan mencoba di sana di 8E. Baik. Jadi rencana ke depan ini adalah Miss Putri ingin melakukannya di 8E. Bagaimana dengan kelas-kelas lain yang Miss Putri juga ajar? Bisa jadi, bisa. Karena kan dari tingkat kemampuannya yang paling mencolok itu antara 8E dan 8C itu loh Pak. 8E dia ke atas, sedangkan 8C itu kebanyakannya tingkat kemampuannya ke bawah Pak. Jadi mungkin saya akan, jadi perbandingannya lebih enak gitu Pak, antara yang ke bawah dengan tingkat kemampuannya yang ke atas lebih enak. Mungkin mau coba di situ dulu Pak. Tapi apakah menurut Miss Putri pembelajaran diferensiasi KS ini bisa diterapkan di semua kelas? Menurut Miss Putri Menurut saya bisa Pak. bisa ya? Bisa diterapkan di semua kelas. Baik, jadi menurut Miss Putri pembelajaran diferensiasi dan KS ini bisa diterapkan di semua kelas Miss Putri ya? Baik. Aktivitas pengembangan Miss Putri seperti itu. Terus tujuannya apa Miss Putri? Tujuan kenapa Miss Putri kok ingin mengajarkan di pembelajaran KSE berdiferensi ini di kelas lain? Itu tujuannya apa Miss Putri? Ya, supaya mengetahui yang tadi itu Pak, jika saya mengajar dengan tingkat kemampuan yang rendah, hasilnya seperti ini. Jika saya mengajar di kemampuan yang tingkatnya tinggi ke atas, maka berarti hasil saya ingin membandingkan gitu Pak. Berarti ini lebih berhasil yang seperti ini atau yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Belajar yang saya kan sebelumnya saya belum pernah menerapkan yang namanya diferensiasi. Sebelumnya hanya menerapkan yang sesuai dengan itu. Jadi saya ingin mencoba apakah tingkat keberhasilannya jauh seperti apa. Misalnya nanti sudah didapatkan hasil, itu apa yang akan Miss Putri lakukan selanjutnya? Mungkin kalau sudah ada hasilnya, berarti saya akan melanjutkan pembelajaran tersebut Pak. Kalau sudah ada hasilnya. Oke, jadi mungkin kedepannya Miss Putri akan menggunakan terus menggunakan untuk pembelajaran berdiferensi KSE ini ya Miss Putri ya. Baik, tentu saja ketika sesuatu aktivitas itu dilaksanakan dan tujuan telah ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan itu ada ukuran-ukuran yang bisa kita tetapkan. Nah, ukuran keberhasilan Miss Putri bila tadi dikatakan bahwa pembelajaran diferensiasi dan KSE ini berhasil, itu apa Miss Putri? Ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya atau yang tadi mungkin yang saya ambil dari itu seperti yang di kelas 8C ya Pak. Apabila si yang tingkat kemampuan di belajar yang rendah tadi hanya sudah mampu membuat sebuah paragraf, berarti dia sudah masuk ke ranah yang tingkat kemampuan ke atas Pak. Tapi kalau misalnya hanya mampu menyusun kalimat, belum bisa membuat suatu paragraf, berarti itu saya belum berhasil. Baik. Oke, jadi ukurannya adalah, ukur keberhasilan adalah peningkatan kemampuan siswa terhadap materi yang diajarkan Miss Putri. Baik, untuk mewujudkan itu kira-kira pendukungnya apa Miss Putri? Pendukung untuk mencapai itu seperti itu. Pendukungnya sepertinya mungkin melalui gambar dan benda-benda nyata yang ada di sekitar ya Pak. Media berarti Miss Putri ya.
Oke, selain media apa Miss Putri? Apakah misalnya nanti saya bisa hadir lagi atau bagaimana? Boleh Pak, boleh silahkan lagi kembali. Baik. Jadi mungkin uh, saya hadir di situ, harapan Miss Putri sebagai apa? Kalau kemarin kan saya cuma sebagai observer. Nanti harapan Miss Putri saya datang ke situ sebagai apa? Apakah saya sudah berhasil melakukan yang sama? Jadi tetap sebagai observer dulu ya. Mungkinkah di dalam satu kelas itu kita ajar berdua? Jadi mungkin saya sebagai pembantu Miss Putri itu apakah kesananya apakah akan diterapkan? Jadi ketika Miss Putri harus mengajari kelompok sana, saya mengajari kelompok sini gitu, apakah itu juga menjadi agenda Miss Putri? Bisa Pak, bisa seperti itu. Mungkin lebih enak lagi ya Pak. Oke. Kalau ada dua. Ada dua ya. Jadi kita kerjasama Miss Putri ya. Jadi untuk meningkatkan pengajaran kita, karena kita memang satu sama ya. Kita dalam pengajar bahasa Inggris, jadi nanti kita bisa saling berkolaborasi menuju ke sana. Baik. Kira-kira ini untuk yang aktivitas pengembangan pertama ini nanti, kira-kira Miss Putri mau kapan ya? Yang ngajar 8E kan rencana yang paling dekat kan ngajar 8E. Nah ini kira-kira kapan? 8E di hari Kamis. Oh baik. Jadi bagaimana nih? Miss Putri mau melaksanakan minggu ini atau minggu depan? Kan sudah ujian Pak. Minggu depan sudah ujian, berarti minggu ini ya. Berarti minggu ini ya Miss Putri ya. Ini luar biasa nih Miss Putri ini karena punya semangat untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE ini sesegera mungkin ke kelas-kelas lain. Baik. Nah, untuk selanjutnya mungkin asumsi saya dan mungkin Miss Putri setuju atau enggak bahwa pembelajaran berdiferensi KSE ini baru kita berdua nih, atau mungkin ada guru-guru yang lain yang juga sudah mengikuti seminar di luar itu tentang pembelajaran KSE ini. Nah itu adakah Miss Putri ingin gitu ya mengajarkan juga ke teman lain tentang pembelajaran KSE ini? Ingin Pak, karena saya sudah menerapkannya, jadi saya bisa menerapkannya juga ke teman-teman yang lain biar baik melaksanakan diferensiasi dan KSE. Oke, kira-kira siapa nih yang mau diajak pertama dulu nih? Yang diajak siapa ya? Kira-kira menurut saya mungkin Bu Eka, karena beliau mempunyai sering ikut seminar gitu. Jadi mungkin lebih banyak ide-ide juga dari beliau. Siap. Nanti bolehkah saya ikut belajar bareng? Baik ya, jadi nanti kita bareng-bareng ke Bu Eka ya, Bu Eka untuk mencoba siapa tahu beliau sudah menerapkan diferensiasi dan KSE ini dalam pembelajarannya. Jadi kita justru bisa belajar bareng, belajar bersama. Baik. Nah ini tujuan yang sudah dicapai apa ini? Kenapa tujuan ke Miss Eka ini kenapa nih? Sama seperti yang tadi Pak, untuk tingkat kemampuan aja, jadi kita lebih enak gitu Pak dalam tingkat kemampuannya dengan metode tadi itu diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Ya, enggak, ini kan maksudnya mohon maaf Miss Putri, ini kan pengimbasan nih. Pengimbasan artinya mengeluarkan kemampuan atau pengetahuan yang sudah kita punya ke orang lain. Nah, ini tujuannya apa? Tentu saja ini kan berarti tujuannya ke Miss Eka atau ke murid lebih luas. Sama seperti yang tadi itu Pak, lebih ke murid sih Pak. Jadi mungkin sama seperti saya. Jadi ketika kita belajar, kita dalam menilai anak itu tingkat kemampuannya mungkin dengan menggunakan ini. Jadi Bu Eka bisa menggunakan KSE itu. Baik. Jadi apakah nanti KSE ini juga bisa meningkatkan motivasi, terus meningkatkan keberhasilan murid di bidang studi lain gitu maksudnya? Kalau kita kan bahasa Inggris ya, sedangkan Miss Eka bahasa Indonesia ya. Baik. Oke. Terus Miss Putri, untuk ukuran keberhasilannya apa nih Miss Putri? Ukuran keberhasilan bahwa Miss Eka itu sudah paham tentang
pembelajaran diferensiasi ini kira-kira apa menurut Miss Putri? Ukuran keberhasilannya apa Miss Putri? Keberhasilan kebaikannya sendiri. Kebaikannya apa, misalnya sudah bisa membuat RPP berdiferensi KSE atau sudah bisa mengajar berdiferensi KSE. Nah, Miss Putri mau mana dulu nih arahnya? Jadi yang utama kayaknya harusnya RPP dulu. RPP Pak. dulu. Jadi ketika sudah punya RPP, jadi mengajarkannya lebih baik. Jadi ukuran Jadi ada keberhasilannya di situ patokannya ya. Jadi Miss Bu Eka sudah bisa membuat RPP berdiferensi KSE dan juga sudah bisa bahkan lebih lanjut akan bisa menerapkannya ya. Nah, baik. Pendukungnya pendukung untuk menuju ke sana, ke pengimbasan menularkan ilmu kita ke Miss Eka itu pendukungnya apa? Saya tunjukkan video yang kemarin Bapak itu, kemudian saya Oh, tunjukkan baik. RPP-nya Jadi, Pak. Contohnya seperti siap. itu. Jadi pendukungnya RPP Miss Putri Ya, ya, betul. RPP Miss Putri, RPP Bapak saya, aja. RPP Miss Putri ya, RPP Miss Putri dan juga video kemarin ya, betul. video Video yang sudah pembelajaran kita fisik adakan, Miss ya. Putri ya. Baik, waktunya nih ngomong kapan nih? Belum bisa Kita dipastikan harus ya. tanyakan ke Bu Eka dulu. Oke, jadi kita tanyakan ke Bu Eka dulu, kira-kira beliaunya bisanya kapan, gitu ya. Kalau karena ini menyangkut orang lain pula Iya, ya. betul, Pak. Nah, Orang kalau yang ke murid tidak- kan istilahnya Iya, bisa. dalam kontrol kita lah ya. Nah, baik. Oke, Miss Putri. Di dalam pembelajaran Miss Putri kemarin, ya, itu kan Miss Putri sudah banyak menggali tentang KSE siswa, ya, dan juga diferensiasi siswa. Tadi Miss Putri mengatakan bahwa di diferensiasi itu agak bingung, gitu ya, karena selama ini kita kan mengajarnya menganggap anak-anak itu sama, gitu ya. Jadi punya kemampuan sama, punya gaya belajar sama, gitu ya Miss Putri. Nah, ini ngomong-ngomong nih Miss Putri, seperti kita sudah pelajari bersama bahwa anak itu ada yang gaya belajarnya audio, ada yang kinestetik, dan ada yang visual ya, visual. Nah itu kira-kira Miss Putri untuk memetakan ke arah sana itu bagaimana Miss Putri? Untuk mengetahui anak ini adalah gaya belajarnya ini, anak ini gaya belajarnya ini, anak ini gaya belajarnya ini gitu. Miss Putri kira-kira caranya bagaimana nih? Caranya kita coba satu-satu dulu Pak. Oke. Ketika kita menggunakan audio, apakah anak tersebut tertarik? Apakah kita menggunakan kinesthetik, apakah anak tertarik? Berarti harus kita coba ketiga itu Pak. Jadi kita mengetahui di mana letak ketertarikan anak tersebut. Ya, mungkin langsung kita buat satu, sementara dia belum tahu yang lainnya gitu Pak. Jadi harus mencoba ketiga-tiga. Oke, jadi kita dalam pengajaran menggunakan multimoda mungkin ya. Jadi PPT juga, terus video juga, semuanya terus ya, selama ini yang Miss Putri biasa gunakan untuk anak-anak yang audio apa Miss Putri? Untuk audio saya sering buat video sih Pak, Video. anak-anak saya tayangin video. Kemudian anak-anak seperti kemarin itu saya selalu setiap pembelajaran itu memberikan sebuah lagu. Oke. Tapi yang berhubungan dengan materinya, seperti kemarin kan kita temanya tentang there is there are. Kebetulan ada sebuah lagu yang berhubungan dengan materi tersebut. Oke. Di situ anak-anak suka Pak. Pada saat menaik video berarti mereka gampang cara mengucapkannya gitu Pak. Ngomong-ngomong lagunya apa nih ngomong? Lagunya dari Michael Jackson. Michael Jackson. Heal Of the pop World. ya. Title-nya Heal the World. Oh, Heal the World. Iya. Oh iya iya. Wah, itu menarik sekali tentunya ya anak-anak. Dan itu pesan moralnya juga bagus Iya menurut saya. betul. Oh, baik. Jadi walaupun Miss Putri menggunakan lagu, tapi tetap lagu itu masih berhubungan dengan materi yang Miss Putri ajarkan ya. Itu Heal the World. Heal Miss the Putri, World ya. dari Michael Baik. Jackson. Oke. Jadi itu untuk pelayanan terhadap audio, Miss Putri, ya. Gimana dengan pelayanan untuk visual Miss Putri? Untuk visual mungkin seperti kemarin PowerPoint ya Pak. PowerPoint, Jadi ya. di dalam PowerPoint itu kita sediakan juga berupa gambar. Berupa
beberapa gambar di mana gambar tersebut ada di sekitarnya gitu Pak. Emang gambarnya nyata, tidak hanya dibayangkan. Kemudian setelah sudah ada gambar, anak-anak diminta ke kinestetik, yaitu kita langsung praktekkan. Anak-anak ambil benda yang ada di sekitar, kemudian anak-anak maju untuk memperagakan atau mempraktikkan apa yang sudah dipelajari di program tersebut. Oke, menarik sekali. Jadi ketiga-tiganya gaya belajar anak terlayani dengan baik oleh Mas Putri, yaitu baik audio, baik visual maupun baik kinestetik ya. Oke, ini kayaknya menarik sekali ya, dan memang menarik sekali. Kemarin ketika saya observasi anak-anak memang atensinya bagus banget ya, karena Mas Putri juga sudah melakukan pelayanan terhadap gaya belajar keseluruhan anak. Ya. Tapi ya tadi seperti Mas Putri katakan tadi ya, bahwa sebenarnya sebelumnya kita tidak pernah memetakan aja ya Mas Putri ya. Baik. Jadi untuk selanjutnya Mas Putri akan melakukan pemetaan terhadap gaya belajar anak ini Mas Putri ya. Jadi ngomong-ngomong tujuannya apa Mas Putri untuk memetakan gaya belajar anak ini, tujuannya apa? Ya seperti tadi itu kembalinya Pak, jadi kita paham tingkat anak kesini itu seperti ini, tingkat anak melalui media ini seperti ini. Tujuan seperti yang tadi sudah kita ucapkan sebelumnya Pak. Berarti kita lebih kemana nih anaknya, jadi kita gampang mengarahkannya. Oh iya. Oke. Jadi anak-anak belajarnya mungkin kalau dengan kita sudah mengetahui gaya belajarnya dan kita melayani sesuai gaya belajarnya, mungkin anak-anak bisa lebih senang gitu kali Mas Putri ya. Tertarik dalam belajar bahasa Inggris khususnya Pak. Jadi lebih tertarik ya, karena kita sendiri tahu kalau pelajaran bahasa Inggris itu gimana Mas Putri? Ya, seperti itu yang sudah Bapak ketahui juga. Ada anak yang suka tapi dominannya tidak suka ya. Betul, dominannya masih kurang tertarik ya Mas Putri ya. Ya, karena mungkin bahasa Inggris adalah bahasa asing. Terus kira-kira kemarin di dalam video kemarin Miss Putri juga membentuk kelompok ya. Nah itu apa itu Miss Putri? Tujuan Miss Putri membuat kelompok itu Miss Putri? Tujuan membuat kelompok itu tadi agar anak mampu mempresentasikan apa yang mereka dapatkan. Jadi melatih anak juga Pak, biar kesadaran dirinya ada, kesadaran sosialnya juga ada. Kemudian mereka tanggung jawab dengan apa yang mereka ucapkan ketika presentasi. Gitu. Mungkin lebih ke situ sih Pak. Saya lebih kesadaran anak aja. KSE-nya ya Pak itu ya. Jadi Miss Putri dengan membentuk kelompok ini ingin membangun ya, ingin mengajarkan secara eksplisit, secara nyata kompetensi sosial emosional dalam pengajaran, walaupun itu dalam pelajaran bahasa Inggris Miss Putri ya. Baik. Jadi tadi yang dibangun adalah yang pertama apa tadi Miss Putri? Kesadaran diri, kesadaran sosial. Boleh diceritakan sedikit tentang kesadaran sosial di dalam kegiatan itu Miss Putri? Kesadaran sosial ketika presentasi contohnya nih Pak, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ketika anak mempresentasikan hasil kerja mereka, anak-anak kan saya minta untuk membaca secara bergiliran. Nah, ketika satu anak tidak mampu untuk membaca dari kelompok tersebut, maka teman yang lain masih dalam satu kelompok membantu untuk membacakan, membantu temannya untuk membacakan, karena temannya belum mampu gitu Pak. Jadi bacanya sama-sama, itu sudah masuk kesadaran sosial ya Pak ya. Biasa. Jadi di situ yang belum mampu, belum bisa mengungkapkan dengan bahasa Inggris dengan lancar, dengan berani, dibantu oleh teman sekelompoknya itu Miss Putri ya. Baik, terus tadi untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu bisa ceritakan sedikit Miss Putri itu bagaimana? Keputusan mungkin mereka lebih ke bukan yang maju ya Pak, tapi pendengarnya, murid yang lain, kelompok yang lain. Jadi ketika yang mempresentasikan sudah menyampaikan hasilnya, yang lain mampu memberikan umpan balik gitu Pak, mampu memberikan umpan balik terhadap hasil dari yang mereka presentasikan. Ada timbal balik, jadi tidak hanya pendengar gitu Pak. Ada hasilnya gitu. Iya. Nah ini menarik sekali, berarti di situ juga, iya benar. Jadi mereka tidak akan mampu memberikan umpan balik kalau mereka tidak mendengar. Tidak mendengar gitu ya Miss Putri ya. Jadi ada kesadaran sosial di situ betul. Ya. Dan mungkin di situ ada unsur manajemen diri, pengaturan diri ya. Karena
ketika ada orang lain berbicara, mereka mendengar. mereka mendengarkan, seperti itu ya. Baik. Baik, Miss Putri ini menarik sekali ya. Miss Putri ini ternyata Miss Putri lebih cepat belajarnya bagi saya, lebih cepat belajarnya dibandingkan saya sendiri ya yang mengikuti program Guru Penggerak ini. Jadi besar harapan saya untuk Miss Putri agar bisa memberikan pengimbasan. Jadi yang pertama tadi seperti rencana Miss Putri tindak lanjut tadi, Miss Putri ingin yang pertama adalah mengajarkan kelas lain dengan pembelajaran diferensiasi dan KSE ini, dan yang kedua adalah memberikan pengimbasan ya, memberikan pengimbasan kepada teman sejawat atau guru lain. Baik, mungkin satu lagi Miss Putri, apakah ada yang aktivitas pengembangan lainnya? Baik, gimana dengan keinginan untuk ini ikut CGP? Sangat tertarik Pak, Sangat mungkin tertarik, nanti ya? akan saya coba Pak. Oke, bisa ya. seperti Pak Nur. Oh, bukan gitu ya. Baik, jadi mungkin yang bukan terakhir ya, tapi mungkin aktivitas pengembangan selanjutnya adalah pengembangan individu Miss Putri sendiri untuk mengikuti program CGP ini ya. Baik, oke. Terus tujuannya ngapain Miss Putri ikut CGP? Biar saya lebih banyak memahami tentang materi-materi yang belum saya tahu Pak. Baik, Karena saya masih keren. termasuk guru baru, jadi biar saya tahu apa aja yang akan dipelajari. Oh, siap. Terus ini ukuran keberhasilannya apa nih berarti? Dan keberhasilannya berarti Keterima ya? keterima itu Pak. Amin ya. Jadi keterima jadi CGP ya Miss Putri ya. Terus ini kapan nih kira-kira waktunya? Waktu untuk apa itu? Waktu untuk mendaftar itu? Belum bisa saya Belum Pak. bisa, ya. Mungkin nanti beberapa tahun lagi saya coba. Kenapa belum bisa Miss Putri? Karena saya baru mengajar 2 tahun Pak. Sementara kemarin saya lihat syaratnya harus mengajar 5 tahun gitu ya Pak. Jadi sebenarnya sudah ingin ya Miss Putri, karena Iya, sudah betul, bahkan Pak. sudah menengok ya. Sudah melihat kemarin Sudah syaratnya melihat 5 persyaratannya tahun. Luar biasa ya. Baik, oke. Baik, semoga Miss Putri kedepannya semakin sukses ya, dan semakin ditunggu anak-anak peserta didiknya di kelas, dan selalu bisa memberikan pelayanan prima kepada anak-anak. Terima kasih Miss Putri atas waktunya. Terima kasih Bu Hesti atas waktunya pula menemani kami semuanya untuk belajar bersama. Baik, teman-teman semuanya, CGP Guru Hebat, teman-teman guru di seluruh Nusantara, demikian tadi kegiatan kami, terutama kegiatan saya dengan ditemani oleh Miss Putri, teman sejawat saya, dan juga guru pendamping saya yaitu Bu Hesti. Semoga dengan video ini banyak hal yang terutama bagi saya sendiri, Miss Putri dan Bu Hesti pelajari dan terima, dan semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.